Baik, perkenalkan saya Kade Yuni Suratri, bisa dipanggil Yuni dengan NIM 3 digit terakhir 055. Di sini saya akan membahas mengenai ARP atau Address Resolution Protocol. Dari definisi ARP itu sebenarnya apa sih? Jadi ARP itu protokol yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mencari MAC address berdasarkan IP address-nya. Jadi digunakan untuk mencari MAC address dibantu sama IP address-nya. ARP itu ada 4 jenis, ada proxy, gratuitous, reverse, dan juga inverse. Dari tadi kita udah banyak banget mention MAC address dan IP address. Jadi penting banget untuk kita tahu apa sih MAC address. Dari MAC dulu deh. Dari MAC itu kepanjangannya Media Access Control. Nah, MAC address ini kalau dikonversikan ke bit, dia panjangnya 48 bit. Di sini pada gambar itu terlihat ada 1, 2, 3, ada 6 kelompok dan disekat-sekat oleh titik 2. Nah, satu kelompoknya ini terdiri dari 2 digit bilangan heksadesimal. MAC address ini juga sering disebut physical address karena memang benar dia itu dibuat ketika suatu perangkat itu masih di dalam suatu pabrik, masih di dalam pabriknya. Jadi sifatnya juga unik, pastinya juga berbeda dari MAC address suatu perangkat lainnya. Masuk ke IP address. IP address ini kalau tadi MAC address itu physical address, IP ini logical address. Jadi dia mengidentifikasi suatu device dalam sebuah jaringan lokal. Jadi versinya sampai sekarang itu ada 2, ada versi 4 dan versi 6. Yang membedakan itu di ukurannya, di mana IP version 4 ini menggunakan atau memakai sejumlah 32 bit dan version 6 ini menggunakan sejumlah 128 bit. Nah, selanjutnya itu ada ARP table atau cache. Nah, di sini terlihat bahwa di table ini dia akan menyimpan informasi internet address dan physical address-nya. Jadi, MAC address dan IP address-nya. Untuk melihat ini, nanti akan ada simulasi di Cisco Packet Tracer dan terlihat di sini tuh ada type-nya dynamic. Tipenya tuh ada 2, ada dynamic dan static. Kalau kalian mau lihat yang dynamic, itu komennya ARP-A. Kalau kalian mau static itu nanti kalian yang akan input sendiri. Jadi komennya ARP-S. Selanjutnya, kenapa sih ARP itu penting? Nah, ketika 2 device itu terhubung ke dalam jaringan lokal dan ingin berkomunikasi satu sama lain, dia tidak cukup hanya menggunakan IP address. Jadi dia perlu MAC address juga. Jadi ketika udah tahu nih, device-nya ini sudah tahu MAC address yang ingin diajak berkomunikasi, dia kedepannya tidak perlu lagi mengcover karena MAC address itu akan disimpan ke dalam ARP table dalam jangka waktu periode tertentu. Jadi masih bisa komunikasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan dari ARP ini komunikasinya pasti jadi lebih efisien dan juga mencegah adanya konflik antar IP address. Selanjutnya itu ada mampu menangani banyak jaringan. Jadi ARP ini nggak cuma buat di jaringan lokal, tapi juga bisa di jaringan antar gedung. Dan yang terakhir tentunya ARP ini tidak memerlukan konfigurasi yang rumit. Lanjut ke kekurangannya itu udah pasti dari segi keamanan, di mana dia itu tidak ada enkripsi. Jadi rentan sekali terhadap serangan man in the middle atau ARP spoofing. Selain itu ada waktu respon yang lama dan juga terbatas hanya pada jaringan lokal aja. Jadi nggak bisa pada jaringan internet. Selanjutnya gimana sih ARP itu bekerja? Baik, jadi di sini aku ada simulasi dari Cisco Packet Tracer, di mana aku punya 3 device di sini, PC1, PC2, dan PC3. Setiap device-nya udah aku assign sama IP address-nya masing-masing, 192.168.1.1.
Di sini PC2 192.168.1.2 dan yang terakhir PC3 192.168.1.3. Nah, ketika aku ingin PC1 ini berkomunikasi dengan PC3, kita cek dulu apakah di PC1 ini tahu MAC address-nya dari PC3. Karena kembali lagi ke materi yang tadi, ketika dua device dalam satu jaringan itu ingin berkomunikasi, dia harus tahu MAC address dari device yang ingin diajak berkomunikasi. Kita cek dulu di PC1, desktopnya di main prompt, ARP. No app entries found C. Aku nggak tahu kenapa ada suaranya, tapi ya udah. Di sini belum ada, jadi belum kelihatan. Jadi dia belum bisa berkomunikasi dengan PC3. Nah, kalau kita ingin dia berkomunikasi, kita simulasiin dulu. Jadi, kita simulasiin dulu. Edit filternya dulu ke ARP mode. Di sini. Nah, kalau udah begini, di sini ke PC3. Oke. Jadi, dia akan mengirimkan pesan ke PC3. Dia akan berkomunikasi. Jadi, dia belum menemukan MAC address-nya, tapi dia tahu IP address dari PC3 itu 192.168.1.3. Maka dari itu, PC1 ini akan menginformasikan, mengirimkan pesan berupa broadcast nantinya ke seluruh device-device yang ada di dalam satu jaringan ini. Untuk mencari, ini siapa sih yang punya IP address 192.168.1.3. Kalau misalnya ada yang punya, kirimin MAC address-nya ke PC1 nanti kembali. Kita simulasiin aja. Jadi dia akan ke switch terlebih dahulu. Di sini dia broadcast pesan. Nah, jadi di sini kelihatan yang merah-merah bahwa PC2 ini tidak sesuai IP address-nya dengan yang ingin tuju dari PC1. Nah, di sini PC3 dia ngerespon balik. Jadi dia akan mengirimkan MAC address-nya ke PC1 lagi. Nah, ketika sudah sampai di sini, di PC1, di sini dia udah berhasil berkomunikasi tentunya. Kita cek lagi apakah MAC address dari PC3 ini sudah di-upgrade belum di ARP table-nya atau ARP cache-nya. Balik lagi ke sebentar. ARP RP internet address physical address type 192.168.1.31.420.5/717 dynamic. C. Nah, oke, jadi type-nya udah kelihatan, dia dynamic. Jadi mana ya? Ya, jadi ini udah kelihatan physical address-nya, MAC address-nya sama IP address-nya. Jadi dia udah berhasil berkomunikasi satu sama lain. Jadi sekian penjelasan dari aku. Apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati atau kurang jelas, mohon dimaklumi. Jadi bisa dilihat kembali di laporannya.